Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Harapan saya semua sehat, sukacita di pagi hari yang indah ini yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalaupun ada yang sedang sakit, tetap sukacita karena kita punya Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Biarkanlah hari ini kami berjalan dalam bimbingan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi kami telah siap mendengar. Amin. Mari kita membaca satu teks firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Judul renungan pagi hari ini, berakar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, teks yang kita baca pagi hari ini adalah merupakan doa Paulus yang kedua untuk jemaat di Efesus. Paulus berdoa agar jemaat di Efesus yang oleh karena iman mereka, Kristus sudah diam di dalam hati mereka dan mereka harus berakar di dalam kasih. Mengapa Paulus mendoakan jemaat di Efesus supaya mereka berakar di dalam kasih? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akar sebuah tanaman itu berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara atau nutrisi yang ada di dalam tanah disalurkan ke tanaman itu sehingga tanaman itu akan bertumbuh dengan baik atau bertumbuh dengan normal. Demikian juga dengan kehidupan jemaat di Efesus dan juga kehidupan kita anak-anak Tuhan sekarang ini. Ketika kita berakar di dalam kasih, maka sebenarnya kita sedang menyerap nutrisi sehingga pertumbuhan rohani kita akan baik, pertumbuhan rohani kita akan normal. Dalam pengertian bahwa hidup kita akan semakin menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Dan itulah yang Yesus tekankan dalam Yohanes 13 ayat 35. Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna kasih sesungguhnya adalah bagaimana kita memberi yang terbaik buat orang lain tanpa meminta imbalan, sebagaimana kasih Yesus kepada kita. Kadang-kadang kasih kita adalah kasih yang menuntut imbalan. Tidak usah khawatir dengan imbalan, karena ketika kita melakukan kasih, sebenarnya kita sedang menyerap kembali nutrisi atau imbalan kasih itu dalam hidup kita. Sehingga Yesus juga berkata, berilah maka kamu akan diberi. Kadang-kadang juga kita berpikir kita akan rugi ketika kita memberi untuk orang lain. Kita berpikir sia-sia apa yang kita lakukan bagi orang lain. Tidak Bapak Ibu Saudara, justru ketika kita memberi kasih kita dalam bentuk apapun itu, kita sedang menyerap nutrisi itu untuk kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dampak pandemi COVID-19 membuat banyak orang mengalami kesulitan. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Namun dalam kehidupan yang seperti ini, jangan membuat kasih kita sebagai anak-anak Tuhan pudar. Jangan sampai kasih kita hilang karena kesulitan yang kita alami. Jangan sampai malah Tuhan juga mencelah kita karena kita kehilangan kasih mula-mula sebagaimana yang dialami jemaat Efesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana doa Paulus untuk jemaat Tuhan di Efesus agar mereka berakar di dalam kasih, maka doa saya juga untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, biarkanlah kita juga tetap berakar di dalam kasih dalam keadaan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang kami alami,
akibat pandemi COVID-19. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini agar kami hidup dan berakar di dalam kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan yang demikian, khususnya hari ini lagi. Mampukan kami untuk melakukan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.